Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, masih bersama kami Umi Kids Channel. Kali ini kita akan share contoh tentang narasi atau pidato atau sambutan ketika pembagian rapot, baik secara langsung maupun secara online via Zoom atau aplikasi lainnya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang hal-hal apa yang harus kita sampaikan, poin-poin pentingnya ketika membagikan rapot kepada wali murid. Jadi bukan wali murid datang terus kita bagi, enggak gitu. Jadi ada basa-basinya dulu, sekedar ucapan selamat datang dan lain-lainnya itu kita bahas di video yang sebelum ini. Dan kali ini kita akan fokus ke contohnya, contoh pidatonya. Tapi sebelum kita masuk ke contohnya, kami ingatkan kembali teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Umi Kids. Ini dia contoh sambutan atau pidato ketika kita membagikan rapot kepada wali murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu wali murid dan rekan guru yang berbahagia, serta anak-anakku yang tercinta. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga mesti dalam masa pandemi COVID-19 kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sampai pada terlaksananya pembagian rapot hari ini dengan keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berlalu, sehingga segala aktivitas kita bisa berjalan dengan normal kembali. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran, dukungan, dan segala partisipasi Bapak dan Ibu sekalian, sehingga seluruh proses pembelajaran dan penilaian akhir semester ini bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah, tidak terasa sudah 1 semester proses kegiatan belajar dan mengajar di sekolah ini berlangsung. Evaluasi atau penilaian akhir semester di TK itu bukan untuk mencari siapa yang paling unggul atau siapa yang paling berprestasi, tapi untuk melihat sejauh mana perkembangan anak sesuai rentang usianya secara menyeluruh dan personal dalam semua aspek dalam rentang waktu 1 semester ini. Tiap anak unik dengan cara mereka sendiri. Jadi jangan ukur dan bandingkan anak dengan kemampuan anak lainnya. Karena otak mereka bukanlah adonan kue yang bisa dicetak dengan resep yang sama. Mereka tercipta dengan bakat dan kemampuan yang unggul di bidangnya masing-masing. Menjadi tugas kita sebagai orang tua maupun guru adalah menggali potensi terbaik mereka. Kita tidak bisa membandingkan potensi anak dengan potensi anak lainnya. Orang tua dan pendidik harus melihat potensi anak yang dimilikinya, dan orang tua maupun pendidik harus membantu mengembangkan potensi yang dia miliki. Pada usia dini merupakan masa-masa golden age atau usia emas, yakni rentang usia 0 sampai 6 tahun. Pada masa ini, otak anak berkembang dengan sangat pesat, mencapai 80%. Pada masa ini pula anak-anak mudah dibentuk. Karena itu, anak
perlu kita bimbing dengan cara yang baik dan sesuai dengan tingkat usianya, agar dia menjadi anak yang unggul dalam agama maupun intelektualnya. Dunia anak adalah dunia bermain, aktif, kreatif, dan spontan. Dunia yang riang, gembira, dan imajinatif. Dalam sebuah mahfudot atau kata bijak disebutkan bahwa khotibun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan akalnya. Ajarilah atau didiklah anak sesuai dengan perkembangan otaknya. Pada anak usia dini yang berkembang adalah otak kanan. Cara berpikirnya konkret, nyata, sederhana. Jadi kita bicara dan mengajarkan sesuai kadar kapasitas mereka. Dunia anak adalah dunia meniru. Jika kita ingin anak kita terbentuk seperti apa, itu tergantung dari apa yang kita contohkan. Ingin anak kita soleh, maka contohkan kesolehan itu dari kita. Ingin anak kita menjadi anak yang jujur, maka kita contohkan kejujuran itu dari kita. Kami memberikan pelayanan pendidikan dengan sepenuh hati kepada seluruh peserta didik. Dan kami, seluruh insan pendidik, berazam untuk terus-menerus meningkatkan pelayanan dan usaha untuk mendidik anak-anak yang telah diamanahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar lebih baik lagi, lebih efektif, lebih tepat sasaran, sehingga tujuan pembangunan karakter di TK Islam Umi Kids akan tercapai. Tentunya kami mengajak orang tua siswa untuk bersama-sama melaksanakannya, saling bahu-membahu, memberikan masukan yang membangun untuk tercapainya pembentukan karakter yang diidam-idamkan. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan juga bahwa evaluasi atau penilaian ini yang kita nilai adalah semua aspek, dari mulai aspek nilai agama moral, aspek sosial emosional, kognitif, bahasa, dan seni, juga fisik motorik. Jadi perkembangan anak itu tidak hanya dilihat dari kecerdasan kognitifnya juga, saja. Jadi anak itu, kriteria anak pinter itu tidak hanya anak yang bisa membaca atau bisa menulis dengan baik saja, tapi anak memiliki berbagai macam kecerdasan. Ada berbagai macam kecerdasan, diantaranya ada kecerdasan kinestetik dan kecerdasan kognitif, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan yang berkenaan dengan kemampuan anak untuk mengenali orang lain, memahami orang lain. Jadi kalau anak dengan kecerdasan interpersonal itu biasanya mereka banyak dicintai orang lain. Dia bisa memahami, dia paling mengerti dan memahami kesedihan dan kebahagiaan orang lain. Kalau kecerdasan intrapersonal itu dia bisa mengenali dirinya sendiri dengan baik. Kecerdasan kinestetik yaitu dia mempunyai kemampuan dengan olah atau gerak tubuhnya. Gitu. Jadi nanti kita lihat perkembangan anak itu berbakat di bidang apa, sehingga selanjutnya kita tidak salah menentukan minat ataupun bakat mereka. Jadi kita tidak boleh membandingkan atau misalkan membatasi, mengkotak-kotakan, membatasi kemampuan anak. Biarkan pada usia ini mereka berkembang sebanyak-banyaknya. Karena otak anak itu seperti spons. Jadi ketika kita biarkan mereka berkembang, maka spons itu akan bisa menyerap berbagai macam informasi, berbagai macam pengetahuan, mengembang dengan sangat baik.
Tapi kalau kita batasi, kita banyak larang, kita banyak atur sesuai kemampuan kita, ya hanya seperti itu gitu. Tidak bisa maksimal perkembangannya gitu. Jadi mari biarkan anak-anak kita berkembang sebagaimana bakat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita fasilitasi dan kita dukung mereka agar lebih optimal dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya nanti untuk pembagian rapot bisa sekaligus untuk mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan perkembangan anak didik selama 1 semester dengan lebih personal secara pribadi sesuai dengan giliran dipanggilnya anak-anak. Bisa sekalian kita konsultasi sesuai giliran dan nomor antrian. Kita tidak memakai sistem ranking karena anak-anak mempunyai bakatnya masing-masing. Kalau si A pintar berhitung, maka si B dia mungkin pintar menulis, si C pintar hafalan, si D senang menyanyi, si C senang bersosialisasi, bercerita bersama teman-temannya. Jadi itu adalah bakat yang harus kita hargai. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah informasi tentang hari libur. Hari ini pembagian rapot adalah hari terakhir masuk dan besok mulai libur dan masuk kembali pada tanggal 4 Januari 2021. Semoga kita bisa mengisi liburan dengan hal-hal yang bermanfaat, lebih mendekatkan hubungan kita dengan anak-anak kita dan bisa mengisi waktu dengan berkualitas. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.